Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Abel Ardana Simanong Khalid dengan NIM 0525893343. Kali ini saya akan menjelaskan tugas satu saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan program Java yang kubuat untuk aplikasi pemesanan restoran sederhana. Kali ini adalah Prolog Cafe Eatery. Program ini dibuat untuk memenuhi 3 indikator belajar, yaitu implementasi tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan juga metode. Kemudian ada implementasi array dan string dalam metode. Yang terakhir ada implementasi struktur keputusan seperti if else dan nested if. Oke teman-teman, mari kita lihat programnya sekarang. Saya sudah membuka terminal saya di sini. Baik, di sini VS Code saya sudah terbuka. Kita akan mulai menjelaskan struktur kelas pada program ini. Baik, di program saya ini ada kelas menu ya teman-teman, yang berfungsi untuk merepresentasikan setiap item menu di restoran. Kelas ini memiliki 3 atribut teman-teman, bisa dilihat di sini ada string nama, integer harga, dan string kategori. Di sini teman-teman bisa lihat ada konstruktor menu yang digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek. Baik, kita lanjut ke file yang kedua, yaitu class main. Selanjutnya di class main saya mendeklarasikan sebuah array daftar menu. Array ini bertipe menu ya teman-teman, kelas yang sudah kita buat tadi. Sini beranggotakan 8 elemen, 4 elemen untuk makanan dan 4 elemen untuk minuman. Selain itu, saya juga mendeklarasikan array untuk menyimpan data pesanan, teman-teman. Di sini ada nama pesanan karena maksimal dari pesanannya adalah 4 sesuai dengan ketentuan dari tugasnya. Di sini kita mendefinisikan arraynya hanya 4 teman-teman di sini. Sini ada nama pesanan, jumlah pesanan, harga pesanan, kategori pesanan untuk makanan dan minuman, dan tentunya adalah total item keseluruhan dari pesanan yang akan dilakukan. Akses pertama di kelas ini adalah public static void main ya. Di sini adalah fungsi atau metode utama saat menjalankan programnya. Sini saya melakukan import pada scanner untuk menerima inputan yang ingin dimasukkan user nantinya. Dan sesuai dengan tugasnya, saya membagi beberapa metode. Ada tampilkan menu, proses pemesanan yang akan passing inputan yang diinput oleh user. Lalu ada metode cetak struk dan menutup inputan yang dibuka sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan untuk tampilan menu terlebih dahulu. Ini adalah metode untuk menampilkan menunya. Saya melakukan print out untuk daftar menu dan kategori menunya, makanan dan minuman. Selanjutnya, saya menampilkan daftar menu yang telah kita definisikan di atas ini untuk menampilkannya ke konsol nantinya. Sini saya menggunakan 1, 2, 3, 4 dan sampai 8 menu. Kemudian saya menggunakan 0 sampai 7 karena kalau array dia dimulai dari 0. Kita lanjut di proses pemesanan teman-teman. Untuk fungsi proses pemesanan, di sini tentunya kita menerima parameter input. Kita memberitahukan ke user bahwa pesanannya maksimal 4 item. Kemudian jika sudah tidak ingin memesan menunya, maka user tinggal input angka 0 saja. Kita mulai pada inputan pertama di sini. Nomor menu pertama kita ambil inputannya. Hanya tipe data integer saja. Kita melakukan pengecekan, teman-teman. Di sini ada validasinya ya. Jika nomor menunya atau inputan usernya itu lebih besar dari 0 dan kita menggunakan logika dan lebih kecil dari total item yang telah kita sediakan. Berarti lebih kecil sama dengan 8 berarti. Setelah itu sistem akan validasi. Lalu sistem akan mengirimkan lagi inputan jumlah. Di sini kita menerima berapa pesanan untuk menu ini. Lalu kita akan mencari data menu yang kita sediakan dan mencocokkannya dengan indeks yang dimasukkan oleh user. Kita mengambil nama pesanannya, jumlah pesanan, harga pesanan, kategorinya, lalu total item pesanannya. Selanjutnya, untuk pesanan kedua, kita mulai melakukan nested if-nya. Di sini kita mengecek dahulu apakah user masih ingin menginputkan menu selanjutnya. Jika tidak, maka ini akan dilewati. Langsung ke pesanan berhasil dicatat. Tapi kalau iya, maka kita akan melakukan proses yang sama untuk pesanan kedua. Lalu untuk pesanan ketiga, kita melakukan nested lagi teman-teman. Seperti ini. Dan untuk pesanan yang terakhir,
Seperti itu teman-teman. Lanjut teman-teman, kita masuk ke proses cetak struknya. Pada metode ini aku akan menampilkan sedikit header ya sebagai pembatas dan penanda. Kita membuat variabel subtotal untuk menyimpan berapa total pesanannya. Kemudian kita menampilkan detail pesanannya. Lalu kita akan mengambil detail-detail pesanannya. Di sini kita melakukan pengecekan jika total pesanannya lebih besar atau sama dengan 1, maka kita mengambil total harganya, melakukan perkalian harga pesanannya dikali dengan jumlah pesanannya, menampilkan nama pesanannya, dan juga kita menampilkan detail dari pesanannya, yaitu jumlah, kemudian harganya, dan total pesanannya. Kita kemudian menyimpan total pesanannya ke variabel subtotal kita. Kemudian sama untuk item kedua, item ketiga, dan item keempat. Selanjutnya kita akan melakukan print subtotal, menandakan total dari semua pesanannya. Kemudian sesuai dengan ketentuan tugas, pajaknya adalah 10%. Di sini kita membuat variabel pajak, kemudian subtotal tadi kita kalikan 10 dibagi 100, artinya 10%. Menampilkannya, lalu biaya pelayanannya sesuai dengan tugas, di sini ada 20.000. Kita tampilkan juga. Kemudian di sini kita menampilkan total sebelum diskon. Lalu langkah selanjutnya teman-teman, kita akan menghitung promo-promonya. Di sini saya menggunakan string untuk menyimpan hasil dari promonya. Membuat metode baru, hitung promo. Di sini sebenarnya saya bisa meletakkannya langsung di dalam metode cetak struknya. Tapi untuk kerapihan kode, saya berpikir untuk memisahkannya saja. Saya membuat variabel potongan promo, kemudian jika ada promonya lebih dari 0 promonya, saya akan menampilkan promo spesial. Kemudian nama promonya dan berapa potongan yang didapatkan. Saya melakukan perhitungan lagi, total setelah promo. Di sini total sebelum diskonnya kita ambil, lalu kita kurangi potongan promonya. Lanjut teman-teman, kita menghitung total setelah promo ini lebih besar daripada 100.000, maka kita akan menambahkan diskon 10%. Jika sebelumnya kita menambahkan pajak, kemudian kita di sini akan diskon jika lebih besar daripada 100.000. Setelah itu tentunya kita akan mendapatkan total akhirnya. Inilah yang akan kita tampilkan ke usernya. Baik, sebelum menjalankan programnya, kita akan cari tahu dulu bagaimana cara menghitung promonya. Kita ke metodenya. Di sini saya membuat string hasil dulu untuk menyimpan nama promo, kemudian berapa total promonya. Yang pertama, jika subtotalnya lebih kecil atau sama dengan 50, maka kita langsung return hasilnya. Ini menandakan tidak ada promo yang terjadi. Kemudian kita mencari minuman termurah yang dipesan oleh usernya menggunakan nested if. Sini kita set dulu angka awalnya adalah 0, kemudian nama minuman termurahnya kita set sebagai string kosong. Kita mulai pencariannya jika total item pesanannya lebih besar atau sama dengan 1, dan jika mempunyai kategori minuman maka langsung kita set. Kita ulangi lagi untuk pesan nomor 2. Di sini sama logikanya, jika pesanannya minuman dan jika harga minuman termurahnya itu 0, kita akan set lagi, dan jika tidak, kita akan membandingkannya dengan yang di atas. Sama lagi untuk yang pesanan ketiga, kita selalu membandingkannya ke pesanan sebelumnya. Lalu kita bandingkan lagi untuk pesanan keempat, kita bandingkan lagi ke minuman termurah sebelumnya. Dan jika minuman termurahnya itu harganya lebih dari 0, maka kita menampilkan promonya. Beli 1 gratis 1 untuk nama minumannya, lalu berapa harga minumannya. Kita akan return hasilnya berapa. Baik teman-teman, kita akan melakukan demo untuk programnya. Membuat 3 skenario. Yang pertama itu skenario tanpa diskon di bawah 50.000. Yang kedua adalah dengan beli 1 gratis 1. Dan yang ketiga adalah mendapatkan promo dan juga mendapatkan diskon 10%. Kita coba jalankan programnya. Di sini menampilkan selamat datang, daftar menunya yang tadi kita buat. Lalu kita akan membeli risol. Sini kita beli risol 3, artinya teman-teman jumlah risolnya berapa, kita akan beli 2. Kemudian pesanan yang kedua kita akan membeli air mineral 1 saja. Selanjutnya kita sudah tidak ingin memesan, berarti kita input 0. Baik, di sini sudah menampilkan struk pembayarannya. Detail pesanan kita, risol ragotnya ada 2 untuk harga 10.000 dan totalnya 20.000, air mineral 8.000, totalnya 8.000, totalnya 28.000, pajaknya 10% dan biaya penanganannya 20.000. Totalnya adalah 50.800. Di sini kita tidak mendapatkan diskon sama sekali teman-teman ya untuk air mineralnya, karena di sini totalnya tidak melebihi 50.000 teman-teman. Baik, kita ulangi untuk skenario yang kedua. Kita akan membeli
nasi goreng, satu saja. Selanjutnya kita akan membeli kopi ya teman-teman. Kopi latte berarti 6. Sini jumlahnya 1. Kemudian kita akan membeli air mineralnya 1 juga. Kita tutup karena tidak ingin membeli menu lagi. Menampilkan di sini subtotal dari pesanan kita. Pajaknya 7.200 dan biaya pelayanannya 20.000. Total yang harus dibayar seperti ini awalnya. Lalu kita mendapatkan promo spesial karena pesanan kita melebihi 50.000. Dapatkan promo harga minuman terendahnya air mineral ya teman-teman, sejumlah 8.000. Jadi total pesanan kita sekarang begini. Baik, untuk skenario yang ketiga kita akan membeli banyak menu. Yang pertama kita membeli nasi goreng 2, lalu kita akan membeli kopinya 2 juga teman-teman, dan membeli air mineralnya 2. Ada tambahan ubi gorengnya saja 1. Di sini teman-teman bisa lihat pesan kita tadi subtotalnya melebihi 100.000. Tentunya kita mendapatkan diskon. Kemudian kita juga mendapatkan promo spesial gratis air mineral karena lebih juga dari 50.000 dan memesan kategori minuman. Baik teman-teman, aku rekap dulu. Kita telah melakukan if statement untuk validasi ya. Validasi nomor menu dan juga range-nya. Kemudian kita melakukan nested if untuk pesanan 1, 2, 3, dan 4. Maksimal di 4 ya teman-teman. Kemudian ada if else-nya bersarang nested dan untuk mencari minuman termurahnya. Lalu ada if statement untuk menghitung promo. Lalu kita menggunakan if statement juga menampilkan data. Program ini berhasil untuk memenuhi semua indikator, tipe data, variabel, kelas, dan objek. Kemudian ada juga array dan stringnya, dan struktur keputusan tanpa loop. Kita menggunakan nested if. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Terima kasih untuk dosen yang telah menilai. Semoga video ini bisa menjadi sumber penilaian bagi dosen. Jika ada pertanyaan silahkan tulis dan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. See you.